teman-teman bisa memakai versi ketiga dari saya, yaitu adalah teman-teman bisa bekerja yang lumayan berat, entah kuli bangunan, entah ojek, entah itu apa yang lumayan berat, dengan syarat. Yaitu gini, sebelumnya saya akan cerita, saya menemukan beberapa teman kita pejuang gangguan asam lambung yang belum sembuh dari gangguan asam lambung tapi mampu bekerja berat. Yaitu salah satu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan. Pekerjaan apa sih yang cocok untuk para pejuang gangguan asam lambung? Lumayan banyak teman kita pejuang gangguan asam lambung yang bertanya tentang itu. Pekerjaan apa yang cocok untuk para pejuang gangguan asam lambung? Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui, bukan kebenaran yang paling benar. Kenapa sebagian pejuang gangguan asam lambung membingungkan pekerjaan? Yaitu karena kita, para pejuang gangguan asam lambung itu, walaupun kita sudah enakan, itu tahu-tahu kita bisa nggak nyaman, tahu-tahu kita bisa lemes, tahu-tahu kita bisa debar-debar, keliangan, pusing, dan nyeri-nyeri yang lainnya. Yang dengan begitu itu membuat kita bingung. Takut nanti kalau ketika bekerja, tahu-tahu kita lemes, tahu-tahu nggak nyaman. Jadi itulah salah satu yang membuat kita bingung tentang pekerjaan. Kerja apa yang cocok untuk kita. Kalau versi saya, yaitu yang pertama adalah versi saya yang pertama. Ini bukan kebenaran yang paling benar. Sekali lagi, ini adalah versi saya. Versi saya yang pertama yaitu adalah kita sembuhkan gangguan asam lambung kita sampai sembuh. Setelah itu baru kita bekerja. Versi saya yang pertama adalah itu. Kita sembuhkan dulu gangguan asam lambung kita sampai sembuh, baru setelah itu kita bekerja. Cuman masalahnya adalah tidak semua pejuang gangguan asam lambung bisa diatur seperti itu, tidak bisa memakai aturan yang seperti itu. Karena mungkin sebagian pejuang gangguan asam lambung sudah menikah, sudah mempunyai anak istri, atau bahkan menjadi tulang punggung satu-satunya yang memang harus bekerja, yang memang harus menghidupi anak dan istri. Itu menjadi lumayan membingungkan untuk teman-teman kita yang seperti itu. Apalagi kalau tabungannya sudah habis, apalagi sudah mempunyai hutang yang mungkin dipakai untuk berobat, yang mungkin dipakai kebutuhan sehari-hari, sehingga ketika sudah sudah mempunyai hutang, itu membuat kita bingung, membuat kita ingin bekerja. Jadi untuk sebagian pejuang gangguan asam lambung yang sangat terpaksa harus bekerja walaupun belum sembuh dari gangguan asam lambung, versi saya yang kedua yaitu adalah teman-teman bisa mencari pekerjaan yang ringan-ringan saja untuk teman-teman para pejuang gangguan asam lambung. Jangan pekerjaan yang berat. Kita bisa mencari pekerjaan yang ringan, dan salah satu pekerjaan yang ringan yaitu adalah kita berdagang. Cuman yang namanya berdagang tidak semudah seperti yang kita bicarakan. Memang saya sendiri juga nggak begitu pas, nggak begitu cocok dengan yang namanya berdagang. Tapi salah satu pekerjaan ringan yaitu adalah berdagang. Tapi sekali lagi itu kalau kita nggak cocok, kalau kita nggak mempunyai skill, apalagi kita nggak mempunyai modal sama sekali, kita nggak mempunyai kecondongan sama sekali dengan yang namanya berdagang, ya teman-teman jangan paksakan berdagang, jangan. Justru nanti ditakutkan akan menambah masalah baru. Berdagang ini adalah untuk teman-teman yang mungkin memang sedikit mempunyai tabungan ataupun sedikit mempunyai skill, sedikit mempunyai kesukaan dengan yang namanya berdagang. Itu cocok untuk teman-teman. Tapi bagi sebagian teman-teman yang sangat nggak cocok banget ataupun bahkan anti berdagang, ya teman-teman jangan paksakan. Teman-teman bisa mencari pekerjaan ringan yang lainnya. Ya misalnya memelihara ikan itu menurut saya lumayan ringan. Cuman itu nggak bisa kita harapkan banget. Kadang banyak, kadang sedikit. Hasilnya nggak menentu. Cuman itu pekerjaan yang lumayan ringan. Atau teman-teman bisa mencari pekerjaan ringan yang lainnya. Dan bagi teman-teman, sebagian para pejuang gangguan asam lambung yang tidak menemukan pekerjaan ringan, sudah memeras otak, sudah kesana kemari, sudah pontang-panting, sudah tanya sana sini, tapi nggak menemukan pekerjaan ringan, teman-teman bisa memakai versi ketiga dari saya, yaitu adalah teman-teman bisa bekerja yang lumayan berat, entah kuli bangunan, entah ojek, entah itu apa yang lumayan berat, dengan syarat. Yaitu gini, sebelumnya saya akan cerita, saya menemukan beberapa teman kita pejuang gangguan asam lambung yang belum sembuh dari gangguan asam lambung tapi mampu bekerja berat.
Yaitu salah satu contohnya bisa bekerja kuli bangunan, bisa juga kerja sebagai tukang ojek, dan dia mampu, nggak ada masalah. Ya mungkin terjadi sedikit nggak nyaman, tapi mampu diatasinya dan tidak ada masalah. Ya mungkin kalau beberapa hari atau berjalannya waktu sangat nggak nyaman, mungkin nggak kerja sehari 2 hari, setelah itu kerja lagi. Saya menemukan cerita para pejuang asam lambung seperti itu, sebagian, hanya beberapa orang saja. Dan itu memang tidak bisa kita jadikan pedoman 100%. Oh, kalau begitu para pejuang gangguan asam lambung semuanya pasti mampu bekerja berat. Konsepnya nggak seperti itu juga, itu hanya beberapa orang yang saya temukan seperti itu, mampu. Entah karena terpaksa, pada akhirnya pada akhirnya mampu beneran atau apapun, atau mungkin yang lainnya, tapi yang jelas saya menemukan buktinya seperti itu. Karena juga memang kita para pejuang gangguan asam lambung memiliki kondisinya masing-masing, memiliki kekuatannya juga masing-masing. Kekuatan kita antara pejuang yang satu dengan pejuang yang lain itu juga tidak sama. Dari awal, dari start kita mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan memang. Dan kalau teman-teman mau mencoba pekerjaan yang lumayan berat itu, salah satu syaratnya yaitu adalah teman-teman harusnya melakukan aktivitas di rumah dulu beberapa hari. Yang aktivitasnya itu jangan aktivitas yang seperti biasanya, tapi aktivitasnya itu yang lumayan lebih berat. Kita tambahin entah aktivitas apa ataupun olahraga yang lebih berat atau apapun itu. Ketika kita mampu melewati itu beberapa hari dan hasilnya aman-aman saja, nggak menimbulkan masalah sensasi apapun, ya insya Allah teman-teman mampu bekerja yang lumayan berat itu, entah kuli, entah ojek, entah apapun itu yang lumayan berat. Tapi ketika teman-teman nggak mampu melewati beberapa hari di rumah yang beraktivitas yang lumayan berat itu, ya alangkah lebih baiknya teman-teman sembuhkan dulu gangguan asam lambungnya. Setelah sembuh baru teman-teman bekerja. Karena ketika teman-teman aktivitas beberapa hari saja nggak mampu, ketika beraktivitas di rumah saja nggak mampu, membuat teman-teman nggak nyaman atau bahkan kambuh, terus teman-teman paksakan bekerja, ya kemungkinan besarnya teman-teman nggak akan kuat juga, nggak akan mampu juga. Yang itu akan beresiko membuat kita akan lebih lama sembuh dari gangguan asam lambung. Yang itu akan berakibat juga pada akhirnya kita untuk bisa bekerja lagi itu kesempatannya akan jauh lebih lama lagi, karena kita sembuh dari gangguan asam lambung lebih lama. Jadi kalau kita sangat beneran nggak mampu untuk bekerja berat, kita sudah mencobanya dan beneran nggak mampu, ya langkah lebih baiknya kita sembuhkan dulu gangguan asam lambung kita. Setelah sembuh baru kita bekerja. Kalau saya pribadi, saya sembuhkan gangguan asam lambung saya dulu, setelah itu saya baru bekerja. Ya dulu karena memang saya tidak dituntut harus bekerja, karena memang saya pada saat itu belum menikah dan nggak membebani pikiran harus bekerja, enggak. Jadi saya lumayan tenang pada saat itu. Dan juga karena saya yakin merasakan kondisi saya, oh kayaknya saya bakalan pulih nih, saya bakalan sembuh nih. Jadi saya fokus ke situ. Setelah sembuh saya langsung bekerja berat dan aman, nggak ada masalah. Saya mampu bekerja berat selama 3 tahun, nggak ada masalah. Ya paling sakit sehari 2 hari, setelah itu bekerja lagi nggak ada masalah. Pada saat itu saya bekerja di pabrik produksi bikin roti dan itu lumayan berat. Salah satu bukti bahwa itu lumayan berat adalah beberapa orang ketika melamar bekerja di situ, salah satu buktinya bahwa pekerjaan itu berat yaitu adalah beberapa orang melamar bekerja di situ dan cuma sehari nggak balik lagi. Alasannya ketika ditanya adalah pekerjaannya terlalu berat. Pekerjaan beratnya yaitu adalah bikin roti selama 8 jam sehari dan itu berdiri, nggak boleh duduk. Ya walaupun boleh duduk cuman semenit 2 menit untuk ngelemesin otot kaki kita, setelah itu kita berdiri lagi. Itu pun nggak boleh sering-sering, jadi bisa dikatakan selama 8 jam itu berdiri bikin roti. Dan itu saya nggak masalah, saya kuat 3 tahun, nggak terjadi kambuh gangguan asam lambung saya. Ya paling kena sakit sehari 2 hari, setelah itu kerja lagi. Selama 3 tahun, pada akhirnya saya keluar. Jadi sekali lagi versi saya yang pertama itu adalah kita sembuhkan dulu gangguan asam lambung kita sampai sembuh, setelah itu baru bekerja. Tapi tidak semuanya bisa diatur seperti itu. Bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang terpaksa bekerja, entah apapun alasannya itu, versi kedua saya itu adalah kita bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan saja.
Kalaupun itu nggak bisa kita temukan, sudah mentok, kita harus bekerja yang lumayan berat. Syaratnya yaitu tadi, kita harus mencoba beraktivitas di rumah beberapa hari, dan aktivitasnya itu jangan seperti biasanya. Aktivitasnya itu kita tambahi, entah kita bisa berolahraga yang sedikit lebih berat atau apapun itu. Ketika kita mampu melewati itu dan aman-aman saja, insya Allah teman-teman mampu bekerja berat. Tapi ketika kita tidak mampu melewati itu dan justru yang ada kita kambuh, kita nggak nyaman, ya alangkah lebih baiknya kita sembuhkan dulu gangguan asam lambung kita, baru setelah itu kita bekerja. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.